Bab 1551, Makhluk di Chimenea. Subrek ya kakak. Ketika Hansen melihat ke dalam, dia terkejut. Di dalam Chimenea, sepasang mata menatapnya. Untungnya, Hansen telah melalui banyak hal, jadi dia tetap tenang dan tidak membuang muka. Sebaliknya, dia hanya balas menatap mata. Itu tidak terlihat nyata, pemilik mata itu adalah sesuatu yang dibalut baju besi, dan itu gelap seperti Chimenea itu sendiri. Makhluk itu sedang duduk di dalam Chimenea dengan hanya matanya yang terlihat, dan Hansen tidak bisa melihat yang lain. Pada tingkat tertentu, bagaimanapun, itu tampak seperti manusia. Manusia, roh, atau makhluk humanoid. Hansen bertanya-tanya pada dirinya sendiri, saat dia terus menatap kembali ke sepasang mata di baju besi. Bauer naik ke atas bahu Hansen dan melihat ke knalpot lagi. Melihat makhluk yang dibalut baju besi, bahkan dia mengira itu adalah hal yang aneh. Tidak lama kemudian, peri kecil, singa kecil giok, perak kecil, dan bintang kecil tiba. Mereka juga melihat apa yang ada di dalam Chimenea. Mata di dalam Chimenea tidak bergerak. Mereka terus menatap Hansen dan mengabaikan yang lain yang sekarang hadir. Jantung Hansen akhirnya berdetak kencang. Dengan mata menatapnya, rasanya seperti sedang diawasi. Itu mengejutkannya, dan dia berpikir, apakah ini berarti bahwa ini adalah hal yang terus mengawasiku di Guts Ruin? Saat Hansen terus ditatap oleh mata itu, dia bertanya-tanya apakah benda itu mengawasi setiap makhluk, atau apakah itu benar-benar terpaku pada Hansen sendiri. Hansen awalnya mengira setiap makhluk yang memasuki Guts Ruin mungkin diawasi, tetapi dengan mata menatapnya, mengabaikan yang lain, dia tidak berpikir teorinya benar. Peri kecil dan yang lainnya semua tampak bosan setelah melihatnya. Mereka mengira itu mungkin harta karun, bukan sesuatu yang hidup. Tetap saja, di dalam hati mereka, ada beberapa unsur keterkejutan. Chimenea itu telah memancarkan api es yang mengerikan. Itu brutal bahkan di dekat tetangga yang melarang mereka mendekat. Makhluk itu sekarang duduk di sana di Chimenea, dan hanya surga yang tahu berapa lama ia mungkin telah terbakar. Apapun jawabannya, mereka bisa menebak seberapa kuat makhluk di dalam itu. Namun, mereka sangat terkejut, mereka tidak tahu apakah mereka harus pergi. Makhluk di Chimenea telah melihat mereka, dan jika ia memilih untuk memperingatkan kuda laut hitam dan pengejaran pun terjadi, mereka semua akan mati dengan sangat cepat. Jadi Little Lion dan Little Star telah menjadi kelas super, tetapi mereka bahkan tidak akan membantu kemenangan melawan 11 Black Sahorses. Namun, sebelum mereka bisa kabur, mereka mendengar suara tangisan yang tidak terlalu jauh. Itu mengejutkan mereka. Mereka mencari-cari sumbernya dan melihat kuda laut es setinggi 1 meter. Entah bagaimana, itu berada di dalam lautan awan. Dengan mulutnya yang tampak seperti megafon, itu membuat suara-suara itu pada mereka. Itu tidak tampak bermusuhan, dan itu hanya melihat mereka dengan rasa ingin tahu. Tetapi setelah kebisingan mereda, kuda laut es dan kuda laut hitam yang lebih besar berhenti berkumpul. Kemudian, beberapa lusin mata menoleh untuk menatap Hansen dan kelompoknya. Lari, kata Hansen dan segera lari. Kekuatan Hansen sangat kuat, tetapi dia hanya mencapai yang super. Setiap kuda laut hitam adalah kelas super, tetapi ada juga kuda laut es yang mendukung mereka dan makhluk misterius di dalam Chimenea. Jika mereka tetap tinggal untuk bertarung, kemungkinan mereka akan berakhir dalam kondisi yang buruk. Mereka terus berlari menuruni bukit saat kuda laut kecil itu mengikuti. 11 kuda laut hitam yang telah melihat mereka tampak sangat marah, dan mereka mengejar dengan sungguh-sungguh. Mereka juga jauh lebih cepat daripada jadi Little Lion, yang sekarang super. Oh tidak, kuda laut hitam ini terlalu menakutkan. Kita akan mati jika mereka menangkap kita. Jadi Little Lion menoleh ke belakang dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Seekor kuda laut hitam berada tepat di belakangnya. Hansen mengunyah giginya, lalu meraih Bauer dan Little Silver dan membawanya ke punggung Little Star. Kemudian dia berteriak, ayo ke sini. Lari, bintang kecil. Petik 2. Peri kecil melompat dan begitu pula kuda laut kecil itu. Sepertinya itu benar-benar bersenang-senang. Starsea habis menggunakan kekuatan Starsea, dan kemudian, tubuhnya bersinar dengan bintang yang tak terhitung jumlahnya seperti galaksi. Kecepatannya juga sangat cepat sekarang. Tunggu aku. Jadi Little Lion menyusul, tapi dia terlalu besar. Yang bisa dia lakukan hanyalah berpegang teguh pada ekor Starsea Abyss. Dengan bintang-bintang di sekeliling, tubuh Starsea Abyss memungkinkannya melintasi Gletser. Kuda laut hitam tidak dapat menangkap apapun, dan yang mereka lakukan hanyalah menabrak Gletser, menghancurkannya. Tetap saja, kuda laut hitam bertekad dan belum mau meninggalkan pengejaran. Starsea Abyss terus melakukan perjalanan melalui Gletser seperti ini, saat kuda laut hitam memburu mereka dari belakang. Selain kuda laut hitam, kuda laut es juga mulai mengejar mereka. Mereka membuat suara rangan melengking. Dong! Tiba-tiba, kuda laut hitam kemudian berbalik dan memasuki awan. Rantai dari Chimenea terwujud dan melekat pada kuda laut hitam. Rantai mengikat leher kuda laut hitam dan melarang mereka bepergian lebih jauh.
Rantai menarik mereka kembali sampai ke Chimenea. Mereka menggerutu dan mendengus karena marah, tidak bisa lepas dari ikatan. Kuda laut es masih bisa mempertahankan pengejaran mereka terhadap Starsea Abyss, tetapi ketika melewati beberapa gletser tambahan, kuda laut kehilangan jejak Starsea Abyss. Mereka bisa mendengar teriakan kuda laut saat pengejaran, tapi tidak bisa lagi. Starsea Abyss sangat bagus untuk kabur. Hansen merasa agak senang di dalam. Kecepatan dan kekuatan Starsea Abyss, sekarang super, telah meningkat pesat. Starsea Abyss akhirnya berhenti di lapangan es. Semua orang turun pada saat itu. Jadi Little Lion memastikan untuk memeriksa Starsea Abyss dan memuji makhluk itu. Saudara ini dapat melakukan perjalanan melalui benda. Wow, ini terlalu kuat. Petik 2. Kuda laut es kecil yang mengikuti mereka sekarang tampak ketakutan. Ia berputar-putar, seolah tidak bisa lagi menemukan induknya. Ia terus menangis seolah merindukan orang tuanya. Mereka sekarang sangat jauh dari kuda laut, dan tidak peduli seberapa keras rengekannya, orang tuanya tidak akan mendengarnya. Bauer melompat ke punggung kuda laut es kecil itu, dan dengan tangannya yang gemuk, dia membelai kepalanya. Tenang, jangan takut, Bauer ada di sini untukmu. Petik 2. Kuda laut es kecil itu mengusap kepalanya ke Bauer saat ia menangis. Tampaknya ia telah menemukan perlindungan sekarang, dan ia tidak terlihat tidak berdaya seperti sebelumnya. Bab 1552, kembali ke Menara Destiny. Hansen ingin membunuh kuda laut es kecil itu, tapi Bao sepertinya menyukainya. Ini mendorongnya untuk membatalkan idenya. Aku tidak pernah mengira Chimenea akan melahirkan makhluk seperti itu. Aku ingin tahu apa itu, kata Jade Little Lion. Itu hidup, jadi itu tidak bisa menjadi relik. Peri kecil tampak kesal. Aku tidak tahu apakah itu relik atau bukan, tapi akan lebih baik jika kita tidak memprovokasi. Kuda laut hitam adalah makhluk super, tetapi ia bisa menjerat mereka dengan rantai itu dengan mudah. Mereka sama sekali tidak bisa melawan. Makhluk di Chimenea harus kuat. Kurasa kita tidak bisa melawannya, kata Hansen, lalu berjalan ke depan. Setiap orang memiliki pikiran yang sama. Menyerah pada Chimenea, mereka kemudian memilih untuk mencoba di tempat lain. Kuda laut es kecil mengikuti Bauer. Awalnya, makhluk itu merindukan sekelompok kuda lautnya, tetapi setelah beberapa saat bermain dengan Bauer, suasana hatinya berubah bahagia lagi. Hansen menghabiskan beberapa hari berikutnya melintasi reruntuhan, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun. Tentu saja, Hansen tidak terlalu peduli jika dia tidak mendapatkan hadiah untuk usaha saat ini, karena dia menghabiskan banyak waktu untuk berlatih keterampilan yang dia pelajari dari Menara Takdir. Setelah dia selesai, dia akan kembali ke sana dengan Starsea Abyss dan melihat apakah dia bisa membawa harta karun itu keluar dari menara bersamanya. 7 item di sana memiliki kemungkinan menjadi relik yang mereka cari. Peri kecil dan yang lainnya juga mencari di reruntuhan. Hansen, sementara itu, hanya mengambilnya untuk perjalanan yang menyenangkan dan tidak lebih. Dia tidak berharap menemukan hal lain yang layak. Suatu hari, setelah 2 minggu bepergian dan mencari, semuanya tampak sama untuk Hansen. Dia duduk di punggung Starsea Abyss dan mempraktikkan keterampilan yang sedang dia pelajari. Tapi tiba-tiba, dia merasakan pintu kehidupannya bergetar, dan pemompaan darahnya semakin cepat. Darah di tubuhnya tidak lagi digerakkan oleh jantungnya. Ketergesaannya ditopang oleh Life Door sekarang. Dan dengan setiap pompa baru, perubahan baru menyertainya. Itu adalah siklus baru, dan ini membawa perubahan pada cara tubuh Hansen beroperasi. Perubahan tidak hanya berlaku untuk darahnya. Darah hanyalah katalisator untuk yang lainnya. Sel dan gen Hansen sedang mengalami perubahan langsung. Penampilan Hansen sebagian besar tidak berubah. Semua perubahan itu internal, kecuali mata hitamnya yang menjadi merah. Selain warna matanya, Hansen tampak persis sama. Namun, ada banyak perubahan pada bagian dalamnya. Hansen merasa seolah-olah tulang dan dagingnya telah sepenuhnya dibangun kembali. Seluruh tubuhnya benar-benar terasa lebih berat, beberapa kali lipat. Namun, tubuh dan tulangnya seperti burung. Darahnya tidak dibawa oleh pembuluh darah, karena langsung terjalin dengan tulang dan dagingnya. Perubahan ini membuat tubuh Hansen terasa jauh lebih sensitif. Dia mampu mengendalikan dirinya dengan lebih baik, dan bahkan kekuatan dasarnya tampak jauh lebih kuat. Ketika Hansen melihat Starsea Abyss dan jadi Little Lion, dia terkejut. Penglihatannya telah diubah dengan mata merah barunya. Dengan penglihatan merah itu, Hansen bisa melihat darah yang mengalir melalui tubuh mereka. Atau setidaknya, itulah yang dipikirkan Hansen pada awalnya. Setelah pemeriksaan lebih dekat, Hansen menyadari itu bukan darah yang dia amati. Jika darah mengalir, jalannya pasti ditentukan oleh hati. Tapi ini bukan yang dilihat Hansen. Kekuatan merah ada di dalam tubuh mereka, mengalir begitu saja, dan ada kejenuhan yang digambarkan di berbagai area pada mereka. Tidak ada rute yang ditetapkan ke arus yang dilihatnya. Apakah itu kekuatan hidup mereka? Hansen menebak, meski dia tidak yakin. Hansen ingin melihat lebih dekat, tetapi dia merasakan sakit di kepalanya dan tubuhnya mulai bergerak-gerak.
Sepertinya dia ditusuk oleh sejumlah jarum. Hansen segera menghentikan skillnya, dan ketika dia melakukan itu, rasa sakit dan sensasi seperti jarum segera hilang. Perubahan di tubuhnya kembali ke keadaan semula sebelum dia mempraktikkan keterampilan, dan darah mulai memompa dari jantungnya, seperti dulu. Hansen bisa merasakan tubuhnya sekarang agak lemah, dan dia berpikir, skill ini menghabiskan banyak energi. Aku hanya mengaktifkannya selama beberapa menit, dan tubuh aku sudah terasa seperti hampir runtuh. Aku ingin tahu seperti apa kekuatan aku ketika aku menggunakan transformatif ini keterampilan. Dan apakah aliran merah aku melihat kekuatan hidup mereka? Petik 2. Hansen beristirahat selama setengah hari berikutnya. Tubuhnya segera kembali normal, dan tidak ada efek atau masalah yang bertahan lama. Saatnya kembali ke Menara Logam Putih untuk mengumpulkan harta karun di sana. Hansen juga memikirkan cara di mana dia bisa mengeluarkan peri kecil dan jadi Little Lion dari rambutnya untuk sementara waktu. Dia mengatakan kepada mereka bahwa yang terbaik adalah berpisah dan mencari secara terpisah. Jadi, Hansen akhirnya hanya membawa Bauer, Little Silver, dan Little Star bersamanya ke Menara Putih. Kuda laut es kecil mengikuti Bauer, bertekad untuk tidak pergi. Akibatnya, Hansen tidak punya pilihan selain mengizinkannya datang. Jadi Little Lion, bagaimanapun juga, masih orang luar. Dan peri kecil bisa jadi sedikit mencurigakan. Akibatnya, dia tidak ingin mereka ikut dengannya. Starsea Abyss membawa Hansen ke Gunung Gletser, yang dihuni oleh bunga-bunga mematikan. Starsea Abyss adalah kelas super, dan mengeluarkan keterampilan perjalanannya tidak lagi menghabiskan banyak energi. Ini membawa Hansen langsung ke depan pintu Menara Putih. Hansen sangat senang, dan dia buru-buru membuka pintu. Dia bergegas ke lantai atas dan melihat 7 tumpuan harta karun masih utuh dan tak tersentuh. Dia menghela napas lega. Sepertinya retribusi Tuhan benar-benar tidak bisa mempelajari keterampilan itu. Jika dia bisa, dia akan kembali ke sini sebelum aku. Entah itu, atau dia bisa mempelajarinya dan belum selesai, pikir Hansen. Melihat 7 harta karun duduk rapi di atas alas batu, Hansen menggunakan skill itu. Tubuhnya terlibat dengan semua perubahan aneh itu lagi, dan kemudian dia mengulurkan tangannya untuk melihat apakah dia bisa melewati Space Vortex Shield dan mengambil harta karun itu. Hansen melakukan ini dengan sangat hati-hati. Perlahan tangannya mendekati hadiah itu. Tapi ketika kukunya menyentuh ujung platform, ujung kukunya menghilang. Wajah Hansen berubah. Dia menarik tangannya ke belakang dan berkata, skill ini bahkan tidak membiarkanku melewati Space Vortex Shield. Hansen telah menghabiskan banyak usaha untuk datang ke sini, dan setelah semua itu, inilah hasilnya. Itu menyedihkan, dan itu mengirim rasa dingin di hatinya. Namun, saat ini terjadi, Hansen mendengar suara keras datang dari luar. Itu mengguncang konstruksi itu sendiri. Kemudian, dia mendengar suara tangisan yang terlalu familiar baginya. Wajah Hansen berubah. Dia pergi ke jendela dan mendorongnya hingga terbuka. Hansen melihat ke bawah dari sana, dan itu seperti yang dia pikirkan. 11 kuda laut hitam terletak tepat di luar Menara Destiny. Mereka juga memblokir pintu masuk. 11 kuda laut hitam berulang kali menangis di menara, membuat suara jeritan yang sangat keras. Sial, kuda laut hitam itu benar-benar dilukai, dan mereka bahkan membawa Chimenea bersama mereka. Jika aku tahu mereka akan mengejarku, aku tidak akan membawa kuda laut es kecil itu. Hansen mengira kuda laut hitam datang ke sana untuk menyelamatkan makhluk kecil itu. Gagasan itu membuatnya merasa tertekan. Bab 1553, Rockman tanpa kepala. Dia tidak tahu kapan Chimenea mulai memuntahkan api es lagi, tapi itulah yang sekarang dilakukannya. Mulut 11 kuda laut hitam berbentuk seperti megafon. Mereka meludahkan udara dingin ke Menara Logam Putih. Sial, apakah kuda laut hitam itu sekejam itu? Bahkan jika aku mencuri kuda laut es kecilmu, tidak perlu membekukan dia dan aku bersama. Kalian lebih kejam dari harimau. Hansen merasa tertekan, dan dia mencoba memikirkan cara untuk melarikan diri dari kesulitan ini. Udara dingin memotong Menara Destiny, menyelubungi keseluruhan struktur logamnya. Bahkan jika bintang kecil menggunakan kekuatan Starsea untuk melarikan diri, Hansen mengira mereka akan dibekukan. Ledakan. Gletser di sekelilingnya rusak oleh udara yang membekukan itu. Puncaknya runtuh, dan segera setelah itu, tutup Menara Logam Putih itu runtuh bersama mereka. Bunga-bunga mematikan itu hanya menjadi es di bawah kekuatan udara dingin itu. Hawa dingin menghancurkan dan menghancurkan kekuatan apapun yang mereka miliki. Dan segera setelah itu, tanah itu mulai robek dan hancur. Rasanya seperti dunia akan berakhir. 11 kuda laut hitam dan kekuatan mereka terlalu banyak. Kemarahan yang mereka keluarkan pasti bisa menempatkan mereka dalam kategori makhluk super yang mengamuk. Mereka mencoba membunuh aku. Tunggu sebentar, jika mereka menggunakan udara dingin yang begitu kuat, kenapa aku tidak merasa kedinginan? Hansen kaget saat menyadari dia sama sekali tidak merasa kedinginan. Udara dingin membekukan Gletser sampai pecah, tapi Hansen tidak merasakan apa-apa.
Udara beku mungkin juga belum ada. Apakah sangat dingin sehingga otak aku membeku, dan sekarang aku tidak dapat merasakan dingin lagi. Hansen mencubit dirinya sendiri, tapi dia merasakan sakit. Kulitnya juga masih halus seperti sutra. Dia pasti tidak membeku. Apa yang sedang terjadi? Apakah menara logam putih melindungi kita dari ludah es kuda laut hitam? Di tengah keterkejutan Hansen, dia menanyakan pertanyaan ini pada dirinya sendiri. Menara logam putih berada di atas gunung es. 11 kuda laut hitam telah menghancurkan gunung dengan udara dingin mereka. Menara putih telah runtuh, tetapi sekarang, mereka tidak lagi merasakan gerakan seperti itu. Hansen dengan cepat kembali ke jendela, dan apa yang dilihatnya mengejutkannya. Menara logam putih tidak jatuh bersama gunung. Itu benar-benar tergantung di udara. Sebuah tangan ada di sana, memegangnya tinggi-tinggi di langit. Itu adalah tangan raksasa seperti batu. Dan menara putih besar itu dengan santai dipegang oleh tangan ini. Itu juga tidak mengambil seluruh tangan. Menara itu tampak seperti mainan yang kebetulan tergeletak di telapak tangannya. Hansen mengikuti tangan itu kembali ke lengan yang menopangnya. Tangan itu sebenarnya terhubung dengan seorang pria yang terbuat dari batu. Seorang Rockman raksasa, itu juga kebetulan tanpa kepala. Manusia batu itu duduk di antara Gletser dengan tangannya memegang tinggi-tinggi menara logam putih. Ini adalah Rockman tanpa kepala yang dilihat Hansen di lantai pertama menara putih. Sekarang manusia batu itu bersinar, dan cahaya yang dipancarkannya begitu terang, itu menutupi pemandangan gunung itu sendiri. Itu adalah sihir yang seperti dewa. Takdir, takdir. Suara yang sangat sedih datang dari Rockman. Sepertinya dia mengatakan kamu tidak bisa mengendalikan takdir. Takdir penuh dengan ketidakadilan, dan itu diatur oleh kekejaman. Rockman tidak punya kepala, jadi Hansen tidak yakin dari mana suara itu sebenarnya. Terlepas dari itu meledak seperti guntur. Itu membuat darah di dalam tubuhnya bergetar begitu liar, rasanya seperti mencoba keluar. Ketika Hansen melihat 11 kuda laut hitam dan Chimenea berikutnya, wajahnya berubah. Kuda laut hitam dan Chimenea entah bagaimana telah menjadi raksasa. Mereka hampir sebesar Rockman. Semua kuda laut hitam tampak seperti kapal perang kelas matahari. Dan Chimenea tampak seperti seluruh planet. Takdir, takdir, hidupku adalah hidupku, hidupku adalah hidupku. Itu bukan milik langit. Suara Rockman terdengar lebih gila dari sebelumnya. Itu diucapkan dengan kekuatan yang seharusnya cukup untuk mengurai bumi. Itu seperti seorang prajurit yang tak pernah mati, dipenuhi dengan semangat untuk membunuh. Setelah bertahun-tahun ini, apakah kamu masih tidak mengerti? Chimenea sekarang berbicara, dan itu adalah suara dingin yang berasal darinya. Itu tidak keras, tapi volumenya masih lebih besar dari sang Rockman S. Itu datang ke telinga Hansen tanpa kehilangan satu kata pun. Suara itu juga uniseks. Hansen tidak dapat memastikan apakah itu suara seorang wanita atau pria. Tapi apa yang Hansen tahu adalah bahwa makhluk dengan baju besi itu yang berbicara. Aku tidak akan mengerti, bahkan dalam kematian. Rockman itu memiliki suara yang sangat keras dan marah. Sisi lainnya, yang seperti gunung, mendekati 11 kuda laut hitam dan Chimenea. Rasanya seolah-olah tanah hancur ketika tangan besar itu bergerak. Kemanapun tangan besar itu pergi, seluruh dimensi itu retak. Rasanya seluruh dunia bisa dihancurkan di bawah kekuatannya, kapanpun ia menyerang. 11 kuda laut hitam berteriak dengan marah. Bibir megafon yang seperti tempat senjata di kapal perang kelas matahari mengeluarkan udara dingin. Kekuatan mereka cukup untuk menghalangi dan menghentikan pergerakan tangan batu tersebut. Udara dingin yang menakutkan itu membuat tangannya membeku di tempatnya. Makhluk itu kemudian menghasilkan lebih banyak es, untuk membungkusnya di dalam. Matilah kau, kamu harus mengerti itu. Chimenea berbicara lagi dengan suara yang lebih dingin. Aku tidak akan, bahkan jika aku mati. Rockman itu terdengar sangat sedih, dan dia terus menekan. Es yang membungkus tangannya telah pecah dan dibuang, dan tangan itu melanjutkan gerakannya. Itu akan mematahkan kepala 11 kuda laut hitam. Pop! 11 kuda laut hitam menumpahkan darah dan jatuh kembali. Bahkan mereka tidak bisa menahan kekuatan sang Rockman. Biarkan terbakar menjadi debu. Dengan suara dingin itu, jeruji Chimenea terbuka. Api es keluar, dan mulai dengan cepat mendekati tubuh Rockman. Hansen sekarang tahu bahwa baik Rockman maupun Black Sahorses tidak akan mengejarnya. Tetap saja, menyaksikan kekuatan murka seperti itu sangat menakutkan. Hansen datang ke sana untuk mendapatkan harta karun. Dia tidak berharap untuk menemui kesialan dan tersandung ke dalam baku tembak antara dua bos yang berkelahi. Dibandingkan dengan Chimenea dan Rockman, kekuatan Hansen seperti sungai kecil yang mengalir ke laut. Dia tidak terlalu efektif jika dibandingkan. Melihat api es datang seperti sungai, Hansen khawatir menara itu akan hancur total. Tangan Rockman yang memegang menara itu bergerak, dan menara itu terbang di udara. Itu menuju api udara. Dan kemudian, Hansen melihat es diserap dan dibatalkan oleh tubuh menara logam putih. Itu menyedotnya sampai bersih.
Bab 1554, menyerap kekuatan darah. Wajah Hansen tampak sakit. Ada banyak api es yang terserap oleh menara, dan jika interiornya terisi, orang-orang di dalamnya tidak akan bisa berjalan dengan baik. Tapi ketakutan Hansen akan hal ini tidak terwujud. Api sedingin es yang diserap oleh menara sebenarnya tidak terlihat di bagian dalamnya. Tidak ada api muncul di dalam, mengancamnya. Tapi di lantai atas menara, alas lain muncul. Ada api es di atasnya, seperti bunga beku yang berguling-guling. Sekarang Hansen mengerti dari mana asal 7 item lainnya. Mereka tidak ditempatkan di sana sebagai harta karun oleh mereka yang membangun menara. Mereka sebenarnya adalah item yang telah diserap dan diklaim oleh menara dari orang lain. Orang-orang ini terlalu menakutkan. Aku perlu menemukan cara untuk melarikan diri dari sini. Hansen melihat keluar menara dan mencoba memikirkan cara di mana dia bisa lolos. Api es tidak melukai mereka kali ini, tapi siapa yang tahu apa yang mungkin terjadi saat pertarungan berlanjut. Akan lebih baik jika mereka pergi secepat mungkin. Situasi di luar membuat Hansen ingin menghindari risiko yang tidak perlu. Ketika api es diserap oleh menara, menara itu langsung menuju ke chimenea. Sepertinya itu akan menghancurkannya. Kotak novel, Cheom. Api es di dalam chimenea telah menyebar, tetapi Hansen tidak yakin apakah api dipadamkan atas kemauan chimenea itu sendiri atau apakah mereka baru saja dicuri. Makhluk dengan baju besi hitam kemudian muncul dari chimenea. Ia meraih menara logam menuju ke sana dan mengangkatnya. Menara itu bersinar di tengah kekuatan yang cacat itu, dan makhluk itu tidak dapat menghancurkan makhluk kecil itu. Rockman tanpa kepala itu menekan di atas menara, dan kekuatan menakutkannya memaksanya turun. Saat dia melakukan ini, makhluk lapis baja hitam itu mendorong dari bawah. Kedua kekuatan yang menakutkan itu mendorong dan menarik dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Gelombang kejut yang dihasilkan datang dari pusat menara, dan gletser di dekat mereka semua pecah. Bongkahan es dikirim terbang kemana-mana, dan itu menciptakan pemandangan yang menakutkan. Hansen dan Bauer sedang tidak bersenang-senang. Menara telah menyerap banyak tenaga, tetapi tidak mampu memblokir semuanya. Kekuatan Rockman dan kekuatan musuh lapis baja hitam merembes ke bagian dalam menara. Kekuatan Rockman itu seperti darah, dan Hansen mengira itu tampak agak familiar. Dia akhirnya menyadari bahwa itu adalah keterampilan yang dia pelajari dari dalam menara yang sama ini. Apakah manusia batu tanpa kepala ini memiliki hubungan dengan kaisar manusia? Atau apakah dia sendiri kaisar manusia? Banyak hal yang harus dipikirkan Hansen. Kekuatan Black Armor Fu sangat aneh. Itu adalah kekuatan yang mencakup es dan api, dan menggabungkan keduanya. Hansen tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal, tetapi itu sangat kuat. Ketika kekuatan itu memasuki menara, tidak ada kerusakan pada bagian dalamnya. Namun, kekuatan itu menyebabkan banyak masalah bagi Hansen. Di dalam menara, tiba-tiba dingin dan panas pada saat bersamaan. Dan kekuatan darah dari Rockman membuat aliran darah mereka berbanding terbalik. Rasanya seolah-olah darah akan menyembur dari tubuh mereka. Little Silver dan Star sehabis melakukan yang terbaik untuk melawan kedua kekuatan itu, tetapi itu tidak berjalan dengan baik. Kekuatan hidup mereka kacau, dan ada kemungkinan itu bisa memicu pembakaran yang dibuat sendiri. Hansen memanggil inti Geno Dewa dan Raja Semut Haus Darah untuk melawan kombinasi kekuatan yang malang itu. Rockman tanpa kepala dan Black Armor Fu masih terlibat dalam pertempuran, tapi tak satu pun dari mereka tampaknya merupakan kekuatan dominan. Mereka berdua terkunci satu sama lain. Ketika Hansen melihat kembali keluar, memiliki menara untuk berlindung jauh lebih baik daripada daerah sekitarnya. Kekuatan di luar terlalu menakutkan, dan itu membuat mereka sadar tidak akan ada harapan untuk melarikan diri jika mereka menginjakkan kaki di luar menara. Tapi Hansen, merasakan kekuatan bocor di dalam, berpikir dalam hati, aku melatih keterampilan menara, jadi mungkin aku bisa menggunakan kekuatanku untuk mengendalikan kekuatan darah yang mencoba menyerang di sini. Jika aku dapat mengontrol kekuatan itu, aku tidak harus berurusan dengan kedua kekuatan mereka. Aku hanya harus berurusan dengan es dan api. Petik 2. Hansen menggunakan skill yang dia pelajari dari menara. Dia menggunakan sutra darah pulsa, dan kemudian tubuhnya memasuki mode operasi yang aneh. Hansen memicu skill rahasia, tetapi itu tidak memungkinkan dia untuk segera mengontrol kekuatan darah dulu. Dia merasa seperti kekuatan darah akhirnya akan kam, meskipun, seperti sedang mencari host. Namun, menggunakan keterampilan ini membutuhkan banyak energi. Dan Hansen tahu dia tidak akan bisa bertahan lama dengannya. Tetapi ketika kekuatan darah mulai merembes ke dalam dirinya, dia merasa jauh lebih terjaga. Dia tidak lagi merasa lelah, dan sakit kepala serta perasaan gelisah lenyap. Ketika kekuatan darah ada di dalam dirinya, itu disempurnakan oleh keterampilan yang dia keluarkan. Itu melembabkan tubuhnya yang telah berubah, dan daging serta tulangnya bahkan lebih berubah. Karena semakin banyak kekuatan darah itu dimurnikan, Hansen mulai merasakan hubungan aneh antara dia dan menara. Dia bisa merasakan denyut nadi menara, seperti darahnya terhubung ke konstruksi. Tentu saja, itu hanya perasaan lebih dari apapun.
Dia tidak bisa mengendalikan menara secara fisik. Saat pertarungan berlanjut, Hansen merasakan harta karun di atas tumpuan mulai terkorosi oleh kekuatan aneh. Mereka semua mulai memudar, bahkan api es itu. Harta di bebatuan mencair, dan cahaya dewa dari alas mulai bersinar dan menerangi menara. Cahaya meleleh ke dalam konstruksi itu sendiri. Itu membuat menara bersinar lebih terang, dan kekuatan yang dimilikinya meningkat. Apakah kamu benar-benar keras kepala dalam penolakanmu untuk mengerti? Kata Black Armor Fu. Pria batu tanpa kepala itu tampak sedih. Jika pemahaman adalah takdirku, maka aku akan selamanya mengabaikan kebutuhan untuk memahami. Maka kamu akan menghilang. Setelah suara dingin itu berbicara lagi, Black Armor Fu melayangkan pukulan ke arah bawah menara. Dan kemudian, seluruh menara melayang di udara. Tangan Rockman yang memegang menara telah dibelah, dan seluruh tubuhnya tersandung ke belakang. Black Armor Fu menciptakan api lain, dan dia menggunakannya untuk menempa pedang Ichevire. Dengan itu, dia menebas ke arah Rockman. Api pedang itu menakutkan untuk disaksikan, dan menara itu sekarang seperti langit-langit. Hansen melihat ledakan meletus di luar, dan itu benar-benar terasa seperti bumi akan runtuh. Dia hampir tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi. Harta di atas tumpuan semuanya telah meleleh ke menara pada titik ini, dan kamu bisa mendengar persenjataan menghantam konstruksi. Setiap benturan membuat kekuatan menara semakin kacau. Menara itu berguncang hebat, seperti gempa bumi berkekuatan 10 skala Richter. Bahkan Hansen tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Silver Fox, Little Star, dan Little Ice Sahorse berguling-guling di bagian dalam tanpa henti. Hansen memegang erat baur di dadanya, tidak ingin bau menderita pukulan. Dia menggunakan skill rahasia untuk menyerap lebih banyak kekuatan darah menara sehingga teman-temannya tidak harus menahannya. Kemudian, mereka hanya perlu berurusan dengan es dan api. Untungnya, menara logam itu dibangun dengan kokoh. Bahkan setelah semua dampak mengerikan itu kokoh dan tidak rusak. Hanya sejumlah kecil dari kekuatan itu yang mampu merembes masuk, dan itu cukup untuk ditahan oleh mereka semua. Bab 1555, Kaisar Geno Inti, jangan lupa subscribe. Setelah apa yang terasa seperti satu abad bagi Hansen, dia mendengar suara gemuruh raksasa. Seluruh tubuh Hansen terpental, menabrak puncak menara, dan kemudian jatuh kembali ke lantai. Setelah itu, semuanya kembali normal. Menara logam berhenti bergetar, energi yang menyelimuti menara lenyap, dan semuanya sunyi. Apakah sudah selesai? Siapa yang menang? Hansen naik dari lantai, menggelengkan kepalanya, dan melihat sekeliling. Little Silver, Little Star, kalian berdua baik-baik saja. Perak kecil, bintang kecil, dan kuda laut es kecil itu semuanya naik dari tanah, menggelengkan kepala dan tubuh mereka, tampak pusing. Untungnya, tidak ada satupun yang terluka. Meskipun kekuatan mereka sedikit lebih lemah, tampaknya tidak ada yang salah dengan mereka. Hansen lega melihat mereka semua baik-baik saja. Dia kemudian berlari ke jendela menara dan melihat keluar, dan dia terkejut dengan apa yang dia lihat. Menara itu sekarang terendam air, seolah-olah berada di dalam akuarium. Banyak makhluk laut terlihat melalui jendela, berenang di sekitar mereka. Hansen mengulurkan tangannya, dan yang disentuhnya memang air. Dia mendongak, dan ada sesuatu yang tampak seperti awan buram di atas mereka. Ada banyak retakan aneh di permukaan awan yang buram. Hansen melihat dengan serius, dan kemudian dia menyadari apa yang telah terjadi. Menara logam telah memecahkan es dan tenggelam ke laut, dan sekarang mereka berada di dasar laut. Cukup banyak makhluk laut yang terlihat, tetapi dia tidak bisa melihat manusia batu atau Black Armor Fu dimanapun dia memandang. Makhluk laut hanya memiliki kekuatan hidup mutan, jadi mereka bukan ancaman bagi Hansen. Hansen memutuskan untuk keluar dari menara. Hansen berenang menuju retakan di es, dan setelah dia mencapai permukaan, dia menemukan dirinya dikelilingi oleh gunung es dan tidak dapat melihat pegunungan lagi. Apakah kita tidak lagi berada di Guts Ruin? Hansen melihat sekeliling, tapi dia tidak bisa merasakan kekuatan aneh di sekitarnya lagi, yang berarti dia tidak lagi berada di Guts Ruin. The Headless Rockman dan Black Armor Fu telah bertarung begitu lama sehingga akses mereka ke Guts Ruin ditutup. Hansen melihat sekeliling, tapi dia tidak bisa melihat Headless Rockman atau Black Armor Fu, dan dia juga tidak bisa merasakan kekuatan riak di sekitarnya, jadi dia menyelam kembali ke menara logam di lautan. Little Silver terlihat jauh lebih baik, dan yang lainnya juga sadar kembali. Little Silver sedang menyembuhkan luka Little Ice Sahorse menggunakan petirnya. Adapun bintang kecil, itu sudah mencapai level super, jadi ia memiliki tubuh yang jauh lebih kuat dan tidak terluka sangat parah. Hansen berlari ke lantai pertama, tetapi dia tidak dapat menemukan sosok batu tanpa kepala itu. Adapun menara logam, lantai pertamanya benar-benar kosong. Selain dari teknik yang tertulis di dinding, tidak ada yang tersisa. Seperti yang aku harapkan, Rockman tanpa kepala adalah sosok batu tanpa kepala di menara, pikir Hansen. Kemana dia pergi? Aku bertanya-tanya. Bisakah aku mengontrol logam sekarang? Petik 2.
Meskipun telah digunakan untuk melawan Black Armor Fu yang mengerikan itu begitu lama, menara logam itu sangat kokoh sehingga tidak rusak. Itu pasti item tingkat atas. Selama pertarungan, Han Sen merasakan bahwa dia entah bagaimana terhubung ke menara logam, jadi dia bertanya-tanya apakah mungkin baginya untuk mengklaim menara logam itu untuk miliknya sendiri. Namun, dia tidak bisa merasakan hubungan antara dia dan menara logam lagi. Han Sen ragu-ragu, dan kemudian dia menggunakan tekniknya lagi, membiarkan tubuhnya memasuki keadaan aneh itu. Saat dia melakukannya, dia segera merasakan hubungan aneh antara dia dan menara logam. Itu lebih kuat dari sebelumnya. Han Sen telah mencoba untuk mengontrol menara logam saat Headless Rockman dan Black Armor Fu bertarung, tetapi dia tidak berhasil. Sekarang, setelah kepala batu tanpa kepala telah pergi, ada kemungkinan dia akan berhasil. Han Sen baru saja mencoba. Dia mungkin bisa membawa menara logam di bawah kendalinya jika semuanya berjalan lancar, dan bahkan jika dia tidak bisa melakukannya, dia tidak akan kehilangan apa-apa dengan mencoba. Han Sen memindahkan pikirannya, dan menara logam segera mulai bergetar, membuat suara gemuruh seolah-olah jatuh. Han Sen dengan cepat keluar dari menara logam bersama Little Silver dan yang lainnya, lalu berbalik untuk melihat kembali ke menara logam. Menara itu berguncang dan mulai menyusut dengan cepat, dan hanya dalam waktu singkat, ukurannya menjadi sebesar telapak tangan manusia. Kekuatan di dalam tubuh Han Sen mengalir, dan menara ditembakkan ke Sea of Soul-nya. Pada saat yang sama, ada suara yang familiar bergema di samping telinga Han Sen, yang membuatnya senang. Kaisar Geno Core Godly Tower berhasil. Inti Kaisar Geno, itu memang item tingkat atas. Petik 2. Han Sen tidak tahu perbedaan pasti antara inti Geno Kaisar dan inti Super Geno, tetapi ia tahu bahwa Kaisar harus sesuai dengan makhluk super yang mengamuk, sehingga inti Kaisar akan lebih kuat daripada inti super. Tepat saat dia hendak memanggil menara dewa untuk memeriksa kekuatannya, Han Sen merasakan sakit kepala yang hebat dan tubuhnya mulai berkedut. Dia harus menonaktifkan skill dan mengembalikan tubuhnya ke kondisi normal terlebih dahulu. Namun, setelah menonaktifkan skill dan mencoba memanggil menara Godly, dia menemukan bahwa dia tidak bisa terhubung dengannya lagi. Menara itu tertidur di laut jiwa seperti benda mati. Bisakah aku memanfaatkan menara Godly saat aku bertransformasi? Han Sen sedikit kecewa. Jika dia hanya bisa memanggil menara Godly saat dia menjalankan skill aneh itu, maka dia hanya akan bisa menggunakannya untuk waktu yang singkat. Han Sen mengajak Bauer dan yang lainnya untuk berenang keluar dari laut dan kembali ke gunung es. Dia ingin mencari tahu di mana mereka berada, tetapi mereka dikelilingi oleh gunung es dan lautan, dan dia tidak dapat melihat satupun gunung es. Rupanya, mereka sudah jauh dari God's Ruin. Karena Han Sen tidak tahu di mana mereka berada, dia harus memilih arah untuk bepergian. Dia memilih selatan. Bintang kecil membawa semuanya, yang memungkinkan mereka bergerak cepat dan dengan sedikit usaha, dan dengan hadiah Little Silver, sebagian besar makhluk tidak akan berani mendekati mereka. Setelah hanya beberapa hari, mereka telah keluar dari zona es. Segala sesuatu di sekitar mereka tampak aneh, dan Han Sen tidak tahu di mana mereka berada. Han Sen harus meminta bintang kecil untuk terus menuju selatan, dan setelah hanya 10 mil, dia mendengar orang-orang berkelahi di suatu tempat di depan mereka. Manusia. Han Sen tersenyum saat dia mendengarkan suara-suara itu. Teriakan itu hanya bisa datang dari manusia. Han Sen mengambil Little Silver dan berjalan maju. Jika mereka benar-benar manusia, setidaknya dia bisa bertanya di mana dia berada. Setelah mendaki beberapa gunung, dia melihat beberapa manusia mengelilingi makhluk mutan. Hebatnya, dia mengenal salah satu manusia. Namun, grup itu tidak melakukannya dengan baik. Meskipun manusia bekerja sama untuk melawan makhluk mutan, itu masih menghancurkan mereka. Mereka hampir tidak bisa mempertahankan formasi mereka. Bab 1556, Godslayer Shelter, oleh Penatua. Pemimpin dari manusia itu tampaknya adalah tinju besi Jia Sidao. Ketika Han Sen bergabung dengan asosiasi demigod, dia berkonflik dengan Jia Sidao, dan itu berakhir dengan sangat buruk. Aku tidak percaya aku sangat tidak beruntung. Aku akhirnya bertemu dengan beberapa manusia, namun aku berselisih dengan salah satunya. Mengapa aku terus bertemu dengan orang yang tidak ingin aku lihat? Han Sen berpikir. Jia Sidao sangat kuat, dia memiliki sarung tangan besi di tangan kanannya, yang tampaknya merupakan inti genonya. Setiap serangan dari tinju itu meninggalkan bekas luka di sisik makhluk mutan itu. Adapun teman-temannya, mereka relatif lemah. Mereka tidak cukup kuat untuk mematahkan sisik makhluk itu. Ketika mereka memukul makhluk mutan itu dengan bilahnya, mereka pada dasarnya hanya menggaruk punggungnya. Makhluk mutan itu tampak aneh. Tubuhnya tampak seperti kura-kura, tetapi tidak memiliki cangkang, sebaliknya, itu ditutupi oleh sisik tebal. Jia Sidao tampaknya memiliki inti geno batu permata, dan ketika sarung tangannya mengenai makhluk itu, sisik itu memotong sedalam setengah kaki. Setiap benturan meninggalkan daging yang terlihat dan darah yang merembes. Makhluk mutan itu menyerang manusia dengan kejam, merusak formasi yang ingin dipertahankan Jia Sidao dan yang lainnya.
Makhluk itu relatif lambat, jadi itu bukan ancaman yang mematikan, tapi terlihat ganas. Halo semuanya, butuh bantuan. Hansen mendekati mereka, membawa liter silver dan yang lainnya bersamanya, tetapi dia tidak segera membantu mereka. Pertarungan masih berlangsung. Dia tidak cocok dengan Jia Sidao dengan baik, jadi jika dia bergerak, mereka mungkin berpikir bahwa dia mencoba mencuri hasil buruan mereka. Tolong lakukan, temanku. Jia Sidao dan yang lainnya sangat gembira. Mereka mengalami kesulitan melawan makhluk mutan karena mereka tidak dapat melukainya dengan parah, dan mereka dengan cepat menjadi kelelahan. Mereka bahkan mungkin tidak selamat dari pertempuran itu. Akan sangat bagus jika seseorang bisa membantu mereka sekarang. Namun Jia Sidao linglung ketika dia menoleh dan melihat Hansen. Setelah mendapat konfirmasi, Hansen tidak ragu-ragu. Dia segera memanggil inti Geno Split Blade miliknya. Dia menggerakkan tubuhnya dan langsung tiba di samping makhluk mutan itu, memotongnya. Makhluk mutan dan sisiknya yang tebal diiris menjadi dua seperti sepotong tahu. Jia Sidao dan yang lainnya kaget. Mereka menatap makhluk mutan yang mati itu. Makhluk mutan itu disebut Chow Shelbis, dan ia memiliki pertahanan yang kuat, bahkan di antara makhluk berdarah suci. Namun Hansen telah memotong makhluk itu menjadi dua dengan satu serangan. Bahkan Jia Sidao tercengang dengan itu. Makhluk darah suci Chow Shelbis terbunuh. Jiwa binatang diperoleh. Inti Geno tidak diperoleh. Makan dagingnya untuk mendapatkan 0 hingga 10 poin Geno suci secara acak. Petik 2. Hansen tidak menyangka mendapatkan jiwa binatang itu, yang membuatnya senang. Slashing Blade adalah inti Super Geno, dan itu adalah salah satu inti Super Geno yang paling merusak. Itu bisa membunuh makhluk darah suci dengan mudah, dan itu adalah kejutan yang membahagiakan baginya untuk mendapatkan jiwa binatang darah suci juga. Sudah lama sekali, Tuan Jia, kata Hansen, melihat ke arah Jia Sidao. Jia Sidao memaksakan senyum dan berkata, sudah lama sekali, Saudara Han. Kekuatan kamu telah meningkat pesat. Sangat mudah bagimu untuk membunuh binatang kerang Chow. Kamu pasti sudah berada di level super. Petik 2. Tidak mudah mendapatkan gen super. Poin Geno sakral aku sudah maksimal, dan aku cukup beruntung mendapatkan inti Geno yang sangat merusak, kata Hansen sambil tersenyum. Yang lainnya juga mendatangi Hansen dan berbicara dengannya. Mereka semua adalah demigod berpengalaman, dan Hansen telah mendengar tentang mereka semua. Namun, selain Jia Sidao, Hansen belum pernah bertemu dengan mereka. Mereka lebih gembira setelah menyadari bahwa Hansen tidak menginginkan daging dan darah dari Chow Shelbis. Mereka santai, dan mereka menjawab semua pertanyaan yang dimiliki Hansen secara mendetail. Hansen tidak senang mencari tahu di mana dia sekarang. Ada tempat penampungan manusia di dekatnya, di mana Jia Sidao dan yang lainnya tinggal. Itu adalah salah satu dari sedikit tempat perlindungan tingkat atas yang dimiliki oleh manusia. Namun, Hansen tidak ingin melihat pemilik tempat penampungan itu. Meskipun lebih banyak manusia menjadi setengah dewa selama dekade terakhir, Luo Haitang masih berdiri jauh di atas yang lain. Tempat penampungan tempat Jia Sidao dan teman-temannya tinggal dikenal sebagai Godslayer Shelter, dan itu diatur oleh Luo Haitang. Hansen sedikit ragu-ragu tentang gagasan memasuki penampungan pembunuh dewa. Bukan sepenuhnya kesalahan Luo Haitang jika ibu Hansen meninggalkan keluarga Luo, jadi Hansen tidak memiliki permusuhan khusus terhadap Luo Haitang karena itu. Namun, Luo Haitang telah menipu Han Yan untuk berlatih sutra langit yang dipalsukan, yang membuat Hansen kesal, jadi dia memiliki kesan yang sangat buruk terhadap Luo Haitang dan keluarganya. Jika Luo Haitang mendapat masalah, keluarga Luo akan meminta Han Yan, yang hanya seorang gadis, untuk memenuhi sumpah keluarga mereka. Sumpah itu adalah janji yang diturunkan dari generasi ke generasi, dan itu mengharuskan salah satu anggota keluarga mereka untuk melawan Shuro setiap 10 tahun. Itu adalah kutukan keluarga, yang dipaksakan pada Han Yan oleh Luo Haitang, yang merupakan alasan utama mengapa Hansen memiliki dendam terhadap Luo Haitang dan keluarganya. Hansen, kakek buyutmu Tuan Luo ada di tempat penampungan sekarang. Apakah kamu ingin kami membawa kamu menemuinya? Tanya Liu Che, salah satu dewa. Hansen ragu-ragu, tapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Aku masih punya pekerjaan lain. Petik 2. Menyelesaikan itu, Hansen berencana pergi. Dia sekarang tahu di mana dia berada, jadi akan mudah baginya untuk kembali ke Guts Ruin. Peri itu masih berada di Guts Ruin, dan Hansen harus kembali dan mengambil bagian dari keuntungan terowongan Godlight. Dia berencana untuk kembali ke kehancuran Tuhan dan memeriksa apakah Jade, Raja Singa Kecil, dan peri masih ada di sana. Jia Sidao ragu-ragu, lalu memanggil Hansen, Saudara Han, tolong tunggu sebentar. Apa lagi yang kamu mau? Hansen bertanya, berhenti dan melihat ke arah Jia Sidao. Jia Sidao mengatupkan giginya, memaksakan senyum lagi, dan berkata, Saudaraku Han, aku punya urusan untuk dibicarakan denganmu. Apakah kamu tertarik? Bisnis apa? Hansen memandang Jia Sidao, bingung. Ini tentang membunuh makhluk super.
Aku telah menemukan beberapa peluang bahwa kita dapat membunuh makhluk super, tetapi aku tidak cukup kuat untuk menghancurkan tubuh mereka. Namun, dengan kekuatan inti geno kamu, kamu mungkin memiliki peluang, kata Jia Sidao. Apa itu makhluk super suci? Han Sen tertarik. Dia pasti tertarik membunuh beberapa makhluk super untuk mendapatkan esensi genos kehidupan mereka. Han Sen hanya menguasai satu esensi geno kehidupan, yang dimiliki oleh anjing itu, adapun yang lainnya, dia tidak punya waktu untuk menyerapnya. Agak rumit. Mari kembali ke penampungan di mana kita bisa berbicara. Aku dapat menjamin bahwa kamu akan tertarik, kata Jia Sidao. Bab 1557, Keluarga Luo. Han Sen ragu-ragu, tapi dia masih mengikuti Jia Sidao kembali ke penampungan pembunuh dewa. Menurut Jia Sidao, tidak hanya ada satu makhluk super, sebaliknya, ada sekelompok dari mereka. Juga, jika seseorang memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan kulit dan daging makhluk super itu, akan mudah untuk membunuh mereka semua. Bahkan Han Sen tertarik dengan itu, jadi dia ingin belajar lebih banyak. Meskipun ada beberapa konflik antara dia dan Jia Sidao, itu adalah masalah kecil yang bisa dikesampingkan ketika keduanya memiliki motivasi yang tepat. Meskipun Han Sen tidak terlalu ingin melihat anggota keluarga Luo, dia tidak takut bertemu dengan mereka. Penampungan pembunuh dewa sangat besar, dan kemungkinan besar itu adalah tempat berlindung yang super. Namun, hanya sejumlah kecil anggotanya yang merupakan manusia, sementara sebagian besar dari mereka adalah makhluk dan roh. Itu normal. Bagaimanapun, hanya ada sejumlah kecil manusia di tempat suci dewa keempat, jadi bahkan di tempat penampungan milik manusia, manusia adalah minoritas. Saat Han Sen dan Jia Sidao memasuki tempat penampungan dan mulai berjalan menuju rumah Jia Sidao, Han Sen melihat beberapa manusia berjalan ke arahnya. Salah satunya adalah Luo Li. Luo Li sebenarnya bukan saudara perempuan Luolan, tapi Han Sen masih perlu menelepon bibinya. Dahulu kala, Luo Li pergi ke Han Sen dan memintanya untuk berlatih sutra langit yang dipalsukan, tetapi Han Sen tidak tahu bahwa wanita itu adalah bibinya sampai ibunya memberitahunya. Luo Li sedang berbicara dengan dua pria saat dia berjalan keluar dari tempat penampungan. Dua pria mengikuti tatapan Luo Li dan melihat Han Sen. Mereka sepertinya tidak mengenali Han Sen. Siapa ini? Jia Sidao. Apakah dia seorang dewa baru? Kata salah satu pria. Terlepas dari kenyataan bahwa dia sedang berbicara dengan setengah dewa berpengalaman seperti Jia Sidao, pria itu menyendiri dan santai. Jia Sidao tersenyum dan berkata, ini sebenarnya adalah kerabatmu. Apa kau tidak kenal dia? Petik 2. Relatif. Keluarga Luo tidak punya kerabat, kata Luo Yu, mengerutkan bibirnya dan seakan muak dengan apa yang baru saja dikatakan Jia Sidao. Karena kekuatan pembunuh dewa Luo, keluarga Luo tidak pernah benar-benar peduli dengan orang biasa dari aliansi. Mereka bahkan tidak menghormati demigod lain. Lagi pula, banyak dewa di penampungan pembunuh dewa berada di bawah perlindungan Luo, jadi hampir semua dewa menghormati keluarga Luo, dan setelah waktu yang lama, Luo dipenuhi dengan kebanggaan. Harga diri itu telah terluka 2 kali sebelumnya. Suatu waktu adalah ketika Luo Haitang memilih Han Sen sebagai pewarisnya, dan yang lainnya adalah ketika dia memilih Han Yan sebagai pewarisnya. Mereka dihancurkan oleh itu. Meskipun keluarga Luo tidak besar, ada banyak anggota di cagar alam. Fakta bahwa Luo Haitang telah memilih seseorang di luar keluarga dan bukan mereka membuat mereka sangat frustrasi, dan mereka merasa dirugikan oleh keluarga Han. Namun, karena harga diri mereka dengan sengaja menunjukkan penghinaan kepada Han, dan mereka bahkan tidak peduli tentang Han Sen dan Han Yan. Mereka bahkan berusaha menghindari mendengar berita tentang mereka. Sama seperti seseorang akan berpindah saluran jika mereka melihat seseorang yang mereka benci di TV. Sebenarnya, hanya ada beberapa keluarga di aliansi yang benar-benar diperhatikan Luo. Betul sekali, Ibu Han Sen adalah Luo Lan. Kalian adalah paman Han Sen, kata Jia Sidao. Baik Luo Yu dan Luo Hui cemas mendengar nama Han Sen dan Luo Lan. Dalam keluarga Luo, kedua nama ini dianggap tabu. Kamu Han Sen, sungguh mengesankan bahwa kamu menjadi seorang setengah dewa sendirian di usia yang begitu muda, tetapi kamu tidak mengikuti jalan yang benar, jadi kamu tidak akan pernah bisa mencapai puncak, kata Luo Yu dengan dingin. Apakah orang ini gila? Han Sen mengerutkan kening. Dia belum pernah bertemu Luo Yu sebelumnya, tapi pria itu sangat tidak sopan tanpa alasan. Sedikit yang Han Sen tahu, banyak orang di keluarga Luo ingin menggantikan Luo Haitang, namun Luo Haitang memilih Han Sen sebagai gantinya. Yang lebih buruk, Han Sen tidak peduli tentang sutra langit yang dipalsukan, yang membuat marah Luo. Dari sudut pandang Luo, mereka adalah keluarga terkuat di aliansi, jadi sutra langit yang dipalsukan harus menjadi teknik terkuat. Bagaimana Han Sen berperilaku bodoh dan menggelikan? Jalan yang benar apa? Kata Han Sen, lihat di Luo Yu. Dia juga memiliki dendam terhadap Luo, jadi dia tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Luo Yu mencibir, tidak ada gunanya berbicara dengan orang bodoh. Menyelesaikan itu,
Luo Yu berjalan melewati Han Sen, benar-benar mengabaikannya. Apakah ada yang salah dengan mereka? Han Sen bertanya dengan cemberut. Luo Yu sangat menyebalkan. Ayo kembali dan bicara. Jia Xidao awalnya berpikir bahwa Han dekat dengan Luo, itulah mengapa dia memperkenalkan mereka satu sama lain. Dia tidak menyangka semuanya akan menjadi begitu canggung, jadi dia mengubah topik dengan cepat. Luo Yu dan Luo Hui keduanya pergi. Luo Li memandang Han Sen tanpa berkata apa-apa. Dia bukan anggota keluarga Luo yang sebenarnya, karena dia diadopsi. Meskipun dia juga memiliki beberapa kebanggaan Luo, dia tidak sombong seperti Luo Yu. Dan karena Luo Lan, Luo Li memberikan perhatian ekstra pada Han, jadi dia tahu lebih banyak tentang Han Sen daripada Luo Yu. Dia tahu bahwa Han Sen sebenarnya adalah orang yang luar biasa, dan Luo Yu tidak dapat membandingkan dengannya. Namun, bagaimanapun, dia adalah bagian dari keluarga Luo, jadi dia seharusnya tidak banyak bicara pada Han Sen, yang telah dicemooh oleh Luo. Luo Li terus berjalan dengan Luo Yu, tetapi dia menemukan alasan untuk pergi segera setelah itu. Dia pergi ke tempat Luo Haitang tinggal dan memberitahunya bahwa Han Sen telah tiba di penampungan pembunuh dewa. Han Sen mengikuti Jia Xidao ke tempat tinggalnya. Jia Xidao menjelaskan lamarannya kepada Han Sen. Jia Xidao telah menemukan jenis makhluk super yang istimewa. Makhluk super ini tidak bisa bergerak sendiri, tetapi mereka memiliki pertahanan yang luar biasa. Sulit bagi Jia Xidao dan yang lainnya untuk melukai makhluk darah suci belaka, jadi mustahil bagi mereka untuk membunuh makhluk super semacam itu. Setelah melihat kekuatan serangan Han Sen yang luar biasa, dia memutuskan untuk mengundang Han Sen kembali karena dia ingin berkolaborasi dengan Han Sen untuk membunuh makhluk-makhluk itu. Han Sen tidak bertanya di mana makhluk super itu berada, sebaliknya, dia bertanya tentang karakteristik dasar mereka. Han Sen mengerutkan kening, lalu mengulangi apa yang baru saja dikatakan Jia Xidao. Mereka lahir di tanah, dan mereka memiliki jarak serangan yang sempit, jadi mereka hanya bisa berdiri di sana dan terkena serangan. Makhluk super seperti itu benar-benar ada. Petik 2. Mereka nyata. Aku melihat mereka dengan mata kepala sendiri. Aku satu-satunya yang tahu tempat itu. Jika kamu bersedia bekerja sama dengan aku akan mengantarmu ke sana dalam waktu dekat. Jia Xidao menunjuk ke langit dengan jari-jarinya dan mengumpat. Bab 1558, Luo Haitang. Mengapa kita melakukan ini dalam waktu dekat, bukan sekarang? Tanya Han Sen. Jia Xidao menjawab, aku sudah membicarakan hal ini dengan Luo, tapi aku belum mencapai kesepakatan dengan mereka. Mungkin perlu sedikit waktu, tetapi kamu dapat bersantai. Setelah aku mencapai kesepakatan dengan Luo, aku pasti akan menghitung kamu. Petik 2. Han Sen langsung tahu apa maksud Jia Xidao. Jia Xidao sendiri tidak mampu membunuh makhluk super itu, jadi dia ingin bekerja sama dengan Luo, tapi dia takut Luo akan mengkhianatinya. Sekarang Han Sen telah datang, dia ingin menggunakan Han Sen untuk menyeimbangkan Luo. Itu akan menguntungkan Jia Xidao, atau setidaknya, itu mungkin mencegahnya dieksploitasi oleh salah satu pihak. Mungkin saja Jia Xidao telah mengatur agar Han Sen dan Luo Yu bertemu satu sama lain. Dia mungkin ingin melihat secara langsung apakah hubungan antara Han Sen dan Luo seburuk itu. Meskipun Jia Xidao memiliki rencana yang bagus, Luo terlalu kejam untuk memberinya kesempatan ini. Dia mungkin perlu membuat pilihan di antara kita. Han Sen tidak mengatakannya dengan keras. Sebaliknya, dia setuju bahwa dia akan tinggal di penampungan pembunuh dewa selama beberapa hari untuk menunggu berita Jia Xidao. Han Sen memanfaatkan waktu dengan baik, menyerap sisa esensi geno hidupnya. Sekarang, jumlah gen supernya telah mencapai 26 poin, dan tubuhnya sangat meningkat. Han Sen kemudian kembali ke aliansi dan memberitahu keluarganya bahwa dia baik-baik saja. Setelah hanya beberapa hari, Jia Xidao pergi menemui Han Sen lagi, dan dia tersenyum dan berkata, "Saudaraku Han, aku benar-benar khawatir. Luo Yu mendengar bahwa kamu bergabung, dan sekarang tidak mungkin dia setuju, tidak peduli apa yang aku katakan. Tempat ini milik Luos, jadi aku tidak tahu harus berbuat apa." Petik 2. Han Sen tidak terlalu peduli dengan apa yang dikatakan Jia Xidao. Rupanya, Jia Xidao telah memilih untuk berpihak pada Luo di atasnya. "Kalau begitu, aku akan mendoakan semoga sukses untuk kalian semua," kata Han Sen, lalu pergi. "Oh Jia, apakah kamu benar-benar bekerja sama dengan Luos?" Seorang demigod yang mengikuti Jia Xidao bertanya padanya setelah Han Sen pergi. "Aku hanya tidak menyangka hubungan antara Luo dan Han Sen seburuk ini. Jika Han Sen bergabung, Luo Yu dan yang lainnya akan berhenti sama sekali. Jika aku harus memilih di antara mereka, aku pikir Luo lebih dapat diandalkan, jadi hanya itulah keputusan yang bisa aku buat," kata Jia Xidao. "Kenapa kamu tidak memilih Han Sen? Dia sangat kuat, dan dia hanya satu orang, jadi kita tidak perlu berbagi keuntungan sebanyak-banyaknya," kata dewa itu, bingung. Jia Xidao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kami tahu bahwa Han Sen sangat kuat, tapi kami tidak tahu persis seberapa kuatnya. Kita semua tahu kekuatan Luo. Selain itu,
Han Sen belum mempraktikkan sutra langit yang dipalsukan. Kita sudah bergantung pada Luo untuk kelangsungan hidup kita, jadi lebih baik jika kita berpihak pada mereka. Petik 2. Setelah Han Sen meninggalkan rumah Jia Xidao, dia bermaksud meninggalkan penampungan pembunuh dewa. Dia baru saja mencoba peruntungannya, sekarang setelah kesepakatan gagal, dia tidak menemukan alasan untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Namun, sebelum Han Sen bisa mencapai gerbang penampungan, dia melihat Luo Li berdiri di dekatnya. Pembunuh dewa ingin bertemu denganmu, kata Luo Li, langsung. Aku tidak ingin melihatnya. Han Sen tidak terlalu menyukai Luo Haitang, jadi dia menolak Luo Li secara langsung. Dia berjalan mengelilinginya, meninggalkan penampungan pembunuh dewa. Dia ingin berbicara tentang Han Yan. Apa yang dikatakan Luo Li menghentikan Han Sen. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Jangan berpikir kamu bisa menyeret Yan kecil ke bawah hanya karena dia berlatih sutra langit yang dipalsukan. Nama belakangnya adalah Han, bukan Luo, kata Han Sen dengan cemas. Tidak ada gunanya bagimu untuk mengatakan apapun padaku. Kamu bisa membicarakannya dengan pembunuh dewa, atau kamu takut, kata Luo Li. Oke, aku akan menemuinya dan berbicara. Han Sen tahu bahwa Luo Li memprovokasinya, tapi apa yang dia katakan memang masuk akal. Juga, dia cukup kuat untuk berbicara dengan Luo Haitang. Han Sen tidak akan melibatkan Han Yan dalam lingkaran iblis yang tak berujung itu, apapun yang terjadi. Itu adalah jurang maut, sebuah jika dia terjebak di dalamnya, dia tidak akan pernah keluar. Han Sen lebih baik mati daripada membiarkan hal seperti itu terjadi pada saudara perempuannya. Silahkan, Luo Li memberi isyarat dan mulai memimpin. Han Sen mengikuti Luo Li sampai ke sebuah ruangan di tempat penampungan. Han Sen berpikir bahwa tempat tinggal Luo Haitang akan sangat indah, jika tidak mewah, namun dia terkejut saat melihat kediamannya. Rumah Luo Haitang sangat hemat. Itu sangat sederhana sehingga hanya memiliki tempat tidur, meja, dan kursi. Selain itu, seluruh ruangan kosong. Luo Haitang pernah mengunjungi Han Sen sekali, ketika sebuah kecelakaan di tempat perlindungan menyebabkan Han Sen terluka parah. Sekarang, Luo Haitang terlihat sama persis seperti dulu. Luo Haitang sedang duduk di belakang meja, memandang Han Sen. Pembunuh dewa legendaris Luo, yang menjelajahi tempat-tempat suci sesuka hatinya, tampak seperti pria parubaya biasa. Dia sama sekali tidak agresif. Dia menatap Han Sen dengan damai. Jangan pernah berpikir untuk mengeksploitasi Yan kecil. Dia seorang Han, bukan Luo. Kamu tidak punya hak untuk membuatnya memperjuangkan keluargamu, kata Han Sen lugas. Luo Haitang tidak kesal. Dia melambaikan tangannya, lalu Luo Li meninggalkan ruangan, menutup pintu di belakangnya. Han Sen membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tapi Luo Haitang berbicara lebih dulu. Aku sekarat. Han Sen kaget sesaat. Dia memandang Luo Haitang dengan hati-hati, tetapi dia menemukan bahwa Luo Haitang masih cukup hidup, dan tidak ada tanda-tanda dia menghilang. Kekuatan di dalam dirinya masih luar biasa. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seseorang yang akan mati. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menipu Yan kecil agar berjuang untukmu? Hidupmu adalah urusan keluargamu, dan itu tidak ada hubungannya dengan hidupku, kata Han Sen dengan apatis. Luo Haitang menghela nafas. Jika benar-benar ada seseorang yang berguna dalam keluarga aku tidak akan pergi kepada kalian berdua, dan aku tidak akan menggunakan metode yang aku lakukan. Luo Haitang berhenti sejenak dan melanjutkan dengan berkata, selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan kalian, junior, mengalami nasib seperti itu. Tetapi aku benar-benar sekarat, dan aku hanya memiliki 5 tahun lagi untuk hidup. Pertempuran berikutnya melawan Jadesura akan terjadi dalam 6 tahun, tapi aku tidak akan melakukannya selama itu. Aku hanya bisa meminta Han Yan untuk mengambil alih pertarungan, itulah satu-satunya kesempatan kita untuk bertahan hidup. Petik 2. Sekali lagi, itu urusanmu, yang tidak ada hubungannya dengan kami. Mari aku ulangi sendiri, tidak mungkin Yan kecil akan membantu kamu melawan Luo, kata Han Sen, dingin. Luo Haitang menggelengkan kepalanya. Dia mempraktikkan sutra langit palsu yang sebenarnya. Bahkan jika dia tidak pergi, Jadesura akan mencarinya. Petik 2. Bab 1559, Jadesura adalah Jadesura. Han Sen berpikir, kalau begitu kamu hanya mempermainkan kami. Kamu adalah pembunuh Dewa Luo yang terkenal, dan kamu adalah kakek buyutku. Petik 2. Han Sen tidak mengatakan itu dengan keras, lagi pula, lelaki tua itu adalah salah satu senior Han Sen. Sebelum Han Sen mengatakan apapun, Luo Haitang melanjutkan, meskipun aku tidak mau mengakuinya, sebenarnya Jadesura, yang memiliki lebih banyak darah Shuro, jauh lebih baik dalam berlatih sutra langit yang dipalsukan. Untuk menang melawan Jadesura, aku harus menggunakan beberapa metode khusus, yang dengan cepat membakar hidup aku. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba, aku tidak akan bertahan selama 5 tahun. Aku tidak punya pilihan, jadi aku harus mencari seseorang untuk mengambil alih posisi aku. Petik 2. Setelah berhenti sejenak, Luo Haitang berkata, aku tidak mengatakan ini untuk membuat kamu berempati dengan aku.
Aku hanya memberitahu kamu apa yang sebenarnya terjadi, dan aku ingin kamu tahu bahwa itu juga terjadi pada Han Yan. Jika kamu benar-benar peduli padanya, kamu harus membantunya memenangkan pertarungan yang akan dia lakukan dalam 6 tahun dari sekarang. Petik 2. Sudah kubilang, bahwa aku tidak akan membiarkan Han Yan memperjuangkan keluargamu. Itu bukan takdirnya. Meskipun Han Sen terkejut bahwa Luo Haitang mungkin akan mati dalam waktu dekat, dia tidak bersedia berkompromi dengan masalah Han Yan. Luo Haitang memandang Han Sen seolah-olah dia sedang melihat anak manja. Dia tersenyum dan bertanya, lalu apa yang kamu rencanakan? Mereka menginginkan sutra langit yang dipalsukan, kan? Aku akan memberikannya kepada mereka, kata Han Sen. Luo Haitang menggelengkan kepalanya dengan ringan. Bahkan jika kamu memberikannya kepada mereka, Jade Sura tidak akan membiarkan kamu pergi dengan mudah. Apakah menurut kamu mereka akan mengizinkan orang lain mengetahui sutra langit yang dipalsukan? Bahkan jika kamu memberikannya kepada mereka, mereka juga akan mencoba membunuh Han Yan. Bahkan mereka yang telah terkena sutra langit palsu, seperti ibumu, mungkin akan diburu. Petik 2. Kalau begitu aku akan membunuh mereka semua, kata Han Sen. Luo Haitang berhenti membela diri. Sebaliknya, dia berkata, tidakkah menurutmu istilah, Jade Sura, terdengar agak familiar? Apa maksudmu? Han Sen bertanya, bingung. Luo Haitang menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, permaisuri ras Shuro bernama Jade Sura. Apakah menurut kamu ini hanya kebetulan? Petik 2. Permaisuri Sura adalah Jade Sura dari generasi ini. Han Sen tampak linglung. Meskipun dia juga berpikir itu aneh bahwa nama keduanya sangat mirip, dia tidak menyangka permaisuri Shuro adalah keturunan dari Jade Sura. Sura memiliki penekanan yang lebih kuat pada garis keturunan daripada manusia, dan Jade Sura adalah manusia. Dia berkembang biak dengan ras Shuro pada awalnya, tetapi setelah itu keturunannya berkembang biak dengan manusia, jadi Jade Sura hanya memiliki sebagian kecil dari gen Shuro. Sangat mengejutkan bagi Han Sen bahwa salah satu dari mereka benar-benar bisa menjadi permaisuri Shuro. Luo Haitang mengangguk. Permaisuri adalah keturunan Jade Sura di generasi ini, dan dia adalah keturunan yang paling kuat. Meskipun dia hanya berlatih setengah dari sutra langit yang dipalsukan, aku hampir tidak bisa menang melawannya di pertempuran terakhir, dan kekuatannya masih terus berkembang. Bahkan jika, melawan segala rintangan, aku masih hidup dalam 5 tahun, ada peluang bagus bahwa aku mungkin dikalahkan olehnya. Petik 2. Luo Haitang mengeluarkan sebuah chip dan jurnal, memberikannya kepada Han Sen. Ini adalah catatan pertempuran antara aku dan Jade Sura, dan beberapa teknik yang aku kembangkan yang sejalan dengan sutra langit yang dipalsukan. Aku harap kamu bisa memberikannya kepada Little Yan. Dia harus memenangkan pertempuran dalam 6 tahun. Jika dia kalah, tidak hanya keluargaku yang akan dihukum, tetapi seluruh aliansi juga akan mati. Aku tidak bisa membayangkan kekuatan Shurogiok yang telah mempraktikkan seluruh sutra langit yang dipalsukan. Petik 2. Han Sen tidak mengambil chip atau jurnal itu. Dia berkata dengan tenang, Han Yan adalah adikku, jadi akulah yang akan mengajarinya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku akan mengatakannya untuk yang terakhir kali, jangan ganggu adikku. Aku akan membunuh siapapun yang melakukannya, apakah itu kamu atau Jade Sura. Petik 2. Han Sen bersiap untuk pergi. Anak muda, kamu terlalu keras kepala. Kamu berperilaku seperti Lan Er, memberontak dan tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, kata Luo Haitang. Pernahkah kamu berpikir bahwa Anda ketidakpedulian mungkin akan mengorbankan nyawa Yan kecil, dan bahkan nyawa ibumu? Petik 2. Luo Haitang melihat bahwa Han Sen masih tidak mau mendengarkan. Dia mendesah. Jika aku punya pilihan lain, aku tidak akan memilih kalian. Biarpun keluargaku hancur, kalian masih bisa hidup bahagia dan damai, tapi faktanya, Lan Er juga mempraktekkan sutra langit yang dipalsukan. Bahkan jika Luo dimusnahkan, Jade Sura tidak akan melepaskannya dengan mudah. Kamu terlahir di keluarga yang salah, jadi entah aku memaksamu atau tidak, Jade Sura akan datang untukmu cepat atau lambat. Petik 2. Ambil saja, nak, ini adalah harapan keluargaku, dan juga harapan keluargamu. Luo Haitang memberi Han Sen chip dan jurnal itu. Han Sen memandang Luo Haitang. Pembunuh dewa legendaris Luo tampak seperti orang tua yang sekarat. Meskipun dia tidak terlihat tua dari luar, dia memang tua di dalam. Entah dari mana, Han Sen merasa kasihan pada Luo Haitang. Dia mendesah. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu hanya memiliki 5 tahun lagi untuk hidup? Kamu masih terlihat sangat gesit bagi aku, dan kamu tampaknya tidak memiliki cedera internal. Petik 2. Luo Haitang berkata, potensi aku di keluarga Luo pasti berada pada level tertinggi, tetapi dibandingkan dengan Jade Sura, sutra langit palsu aku lemah. Darah Shuro menentukan sebagian besar kekuatan sutra langit yang dipalsukan, dan untuk memenangkan Shurogiok, aku menggunakan sesuatu yang belum pernah dicoba oleh manusia sebelumnya. Aku mempraktikkan perubahan Shuro sebagai manusia biasa. Petik 2. Gen Sura di keluarga aku hampir dapat diabaikan, dan dengan garis keturunan yang tersisa itu, aku mulai mempraktikkan Sura Cheng sebagai manusia. Untungnya,
Manfaatnya di luar imajinasi aku. Kekuatan aku jauh lebih besar dari manusia biasa setelah itu. Petik 2. Luo Haitang tampak puas. Kekuatan yang digabungkan dengan sutra langit yang dipalsukan membuat aku tak terkalahkan di tempat penampungan, tapi pada saat yang sama, aku kehilangan kemampuan untuk mendapatkan kekuatan dari tempat penampungan. Aku dapat menggunakan daging makhluk untuk memperkuat tubuh aku sendiri, tetapi aku tidak dapat memanipulasi gen roh seperti kamu atau mendapatkan kekuatan mereka. Satu-satunya hal yang dapat aku gunakan adalah kekuatan tubuh dan kekuatan Falsified Sky, tetapi gabungan keduanya sudah cukup bagi aku untuk melawan makhluk yang paling kuat. Hanya ada sedikit manusia atau makhluk yang benar-benar dapat menyaingi aku. Petik 2. Namun, kekuatan semacam itu juga telah mengeksploitasi tubuh aku secara berlebihan. Kamu dapat merasakan bahwa aku memiliki lebih banyak energi daripada manusia lainnya. Aku seperti balon yang ditiup terlalu besar. Meski terlihat kokoh, itu bisa meledak kapan saja. Aku mencoba untuk menekan kekuatannya, tetapi itu masih melonjak. Dalam 5 tahun, atau bahkan 3 hingga 4 tahun, aku tidak akan dapat menekan kekuatan lagi, kata Luo Haitang. Bab 1560, Anak yang Luar Biasa. Han Sen mengamati Luo Haitang dengan hati-hati dengan dongsuan auranya, dan dia memang menemukan sesuatu yang tidak biasa. Kekuatan hidup Luo Haitang memang kuat, tapi itu terlalu berlebihan. Kekuatan semacam itu seperti api unggun yang menyala dengan keras. Semakin besar api, semakin cepat jenazahnya terbakar. Kekuatan hidup Luo Haitang masih sangat kuat bahkan di bawah tekanannya, meski itu di luar kendalinya. Han Sen sekarang lebih percaya pada apa yang baru saja dikatakan pria itu. Aku juga sudah memasukkan metode untuk mempraktikkan perubahan Shuro, tapi aku sudah mengubahnya sedikit. Ini tidak sekuat versi yang aku praktikkan, tapi untungnya, ini hampir tidak merusak tubuh kamu. Luo Haitang melanjutkan setelah berhenti sejenak. Jika Han Yan dapat meningkatkan kekuatannya ke tingkat Jadesura selama beberapa tahun ke depan, maka dia tidak akan membutuhkan benda ini. Tetapi jika dia tidak bisa, maka akan lebih baik untuk menerima beberapa kerusakan daripada kehilangan persaingan dan kehilangan nyawa. Petik 2. Saat dia berbicara, Luo Haitang mencoba memberikan chip dan jurnal itu kepada Han Sen lagi. Han Sen tidak mengambilnya. Dia memandang Luo Haitang dan berkata, aku bisa memahami alasan kamu, tapi aku tetap tidak membutuhkan ini. Jangan terlalu keras kepala, nak. Itu ada hubungannya dengan kehidupan ibu dan saudara perempuanmu. Kamu terkadang harus berkompromi, tidak peduli siapa kamu. Petik 2. Han Sen menggelengkan kepalanya. Aku sudah memberitahumu bahwa Little Yan berasal dari keluargaku. Aku akan mengajarinya sendiri, dan untuk hal ini, itu milik keluargamu. Aku tidak butuh barang dari keluargamu. Selain itu, kamu sudah sekarat di dalam. Sesuatu yang ditulis oleh seseorang yang sekarat di dalam hanya akan menyakiti Yan kecil jika dia membacanya. Petik 2. Luo Haitang tersenyum, tapi dia terlihat lebih serius. Dia menatap Han Sen dan berkata, sepertinya aku harus menunjukkan kekuatan sejati dari dewa yang dipalsukan. Kemudian kamu akan berubah pikiran. Petik 2. Aku bukan orang yang keras kepala, tapi tidak ada tawar-menawar tentang masalah ini. Aku tidak akan pernah berubah pikiran, kata Han Sen dengan tegas. Bacalah dulu. Luo Haitang merasa bahwa dia telah berbuat salah terhadap Luo Lan dan Han Yan, itulah mengapa dia bersikap sangat lembut ketika berbicara dengan Han Sen. Bahkan keluarga dekat Luo Haitang belum pernah melihatnya begitu pemarah sebelumnya. Meski begitu, Luo Haitang ingin mengajari Han Sen sesuatu, tapi dia tidak ingin menyakiti pemuda itu. Semakin dia melihat Han Sen, semakin pemuda itu tampak seperti Luo Lan. Itu lebih karena sikap mereka daripada penampilan mereka. Setelah mereka mengambil keputusan, tidak ada yang bisa mengubahnya. Orang lain mungkin menemui jalan buntu dan kembali, tetapi Luo Lan tidak akan menyimpang bahkan jika dia menabrak dinding bata. Sikap Han Sen mengingatkan Luo Haitang pada Luo Lan. Lan itu, yang selalu dimarahi tapi selalu di sisinya. Luo Haitang melambaikan tangannya dan menamparkan ke bahu Han Sen, dan serangan itu mengandung kekuatan langit yang dipalsukan. Tidak seperti kekuatan langit yang dipalsukan Han Yan, kekuatan langit yang dipalsukan Luo Haitang sudah digabungkan dengan seluruh tubuhnya, jadi sepertinya tidak seimbang. Itu hanya tamparan biasa, cara teman mungkin saling menamparkan bahu. Han Sen tiba-tiba terlihat serius. Luo Haitang sama kuatnya dengan makhluk super manapun di suaka dewa keempat. Bagi Han Sen, tamparan sederhana itu sepertinya menanggung beban karma yang tak ada habisnya, dan telapak tangan itu ditakdirkan untuk jatuh di bahunya. Bahkan dewa tidak akan bisa mengubah apapun. Tiba-tiba, Han Sen menjalankan sutra dongsuan sekuat tenaga, dan dia mengisolasi seluruh tubuhnya dari semua yang ada di sekitarnya, dan dia mencoba untuk membuang setiap molekul yang bukan miliknya. Meski begitu, Han Sen masih bisa merasakan telapak tangan Luo Haitang bisa jatuh ke pundaknya setiap saat. Luar biasa, kekuatan dari sutra dongsuan dengan mudah mematahkan kekuatan langit yang dipalsukan dari Luo Li, tetapi hampir tidak berguna melawan Luo Haitang. Tidak heran dia disebut pembunuh Dewa Luo. Han Sen kagum.
Aura dari tubuhnya bekerja dengan cepat, menembus ambang pintu. Tiba-tiba, seluruh dunia terlihat sangat berbeda dengan Hansen. Kekuatan maksimum Dongsuan Sutra disebut, menutupi langit dengan satu tangan, tetapi itu bukan hanya teknik tangan. Dengan satu langkah, rantai keteraturan yang melekat pada Hansen hancur. Hansen mundur selangkah dari telapak tangan Luo Haitang, yang mengejutkan lelaki tua itu. Telapak tangannya membeku di langit, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Selamat tinggal, Hansen membungkuk, lalu dia berbalik dan pergi. Dia akhirnya melihat sutra langit yang dipalsukan, dan akhirnya dia melihat kekuatan Luo Haitang yang sebenarnya. Dalam hal kekuatan, Luo Haitang berada di level yang sama dengan Gu Qingcheng. Keduanya adalah makhluk luar biasa, dan sulit untuk membedakan mana yang lebih kuat. Hansen lebih lemah dari mereka, tapi dia juga baru saja membuktikan bahwa sutra Dongsuan lebih kuat dari sutra langit yang dipalsukan. Luo Haitang baru menyadari apa yang terjadi setelah Hansen meninggalkan ruangan. Dia melihat ke pintu yang kosong dan berbisik, "Lan Er, kamu memiliki anak yang luar biasa. Mungkin nasib keluarga kita akan bergantung pada dia dan generasinya." Seseorang dari keluarga Luo benar-benar menjadi sekuat ini tanpa berlatih sutra langit yang dipalsukan. Orang lain mungkin tidak mempercayai aku jika aku memberi tahu mereka. Bagaimana reaksi Jadesura jika mereka melihatnya? Petik 2. Tiba-tiba, Luo Haitang tersenyum. Menarik, aku tidak percaya aku bisa melihat sesuatu yang menakjubkan ini sebelum aku mati. Sayangnya, aku tidak akan hidup untuk melihat hari ketika dia berdiri melawan Jadesura. Sayang sekali. Tepat setelah Hansen meninggalkan kamar Luo Haitang, Luo Li bergabung dengannya dan bertanya, "Apa yang kamu bicarakan dengan pembunuh Dewa Luo?" "Masalah lama yang sama. Kenapa kamu bertanya?" "Kamu sudah tahu," kata Hansen. "Kamu sudah setuju Han Yan bisa datang ke keluarga kita." Luo Li senang. "Mustahil. Han Yan adalah anggota keluarga Han, bukan salah satu dari kalian," kata Hansen, terganggu. "Apa? Betapa dangkal kamu. Dia berasal dari keluarga yang berbeda, dan kamu sangat beruntung bisa mempraktikkan teknik keluarga aku. Beraninya kamu berpikir seperti itu." Suara marah datang dari belakang mereka. Hansen mengikuti suara itu, dan dia melihat Luo Yu, Luo Hui, dan yang lainnya berdiri di dekatnya. Itu Luo Yu yang berbicara. "Tidak heran Luo Haitang lebih memilih aku dan Yan kecil daripada semua orang di keluarga Luo. Orang-orang ini sangat manja." Hansen menggelengkan kepalanya, dan dia bahkan tidak peduli tentang apa yang dikatakan Luo Yu. Dia berpura-pura tidak mendengar apapun, dan dia berbalik dan terus berjalan. Namun, Luo yang tidak berencana membiarkan Hansen pergi semudah itu. Kelompok itu memblokir jalan Hansen.